Yang terhormat para pembicara, Bung Budiman Sujatmiko, saya kira bagi saya dan generasi 2000-an, beliau adalah idola bagi semua mahasiswa baru. Orangnya cerdas, aktivis, dan pokoknya segala atribut apa yang baik sebagai mahasiswa ada di Bung Budiman pada waktu itu. Juga ke Mbak Nana, saya kira koneksi kita selain saya subscribers di Narasi TV, saya baru tahu ternyata saya dan Mbak Nana ada koneksi lain. Bahwa saya dan Mbak Nana sama-sama alumni University of Melbourne. Saya baru selesai 2019 kemarin, Mbak Nana. Jadi mohon maaf nih junior bicara duluan. Oke. Terima kasih Bang Vicky atas introduksinya. Saya kira saya hanya memperdalam apa yang disampaikan oleh Bung Vicky. Jadi dalam 10 atau 15 menit ke depan, satu isu yang akan saya diskusikan adalah bagaimana pandemi global berpotensi menjadi momen untuk transformasi demokrasi dan hal apa saja yang menopang dan atau membatalkan momen ini menjadi pandemi menjadi momen demokrasi. Saya kira seperti kita mengetahui pandemi COVID-19 yang mulai pada akhir 2019 tepat terjadi pada situasi dunia ketika layanan kesehatan di hampir semua di seluruh dunia itu semakin mahal karena privatisasi. Buruh semakin rentan dan living conditions, kondisi kehidupan semakin memburuk. Dan tentu saja dengan adanya pandemi seperti kita diskusi di PSKP seri kemarin, kita berbicara soal bagaimana pandemi membawa bentuk-bentuk marginalisasi baru. Nah, dengan momen seperti ini, pandemi setidaknya mempertanyakan kembali tentang apa yang sekarang hegemoni, apa yang kita sebut sebagai neoliberal globalization, tata ekonomi dunia global yang ditata oleh suatu ideologi bahwa pertama yang menjauhkan kontrol rakyat atas politik dan menjadikan negara sebagai agensi untuk liberalisasi ekonomi. Nah, pandemi saya kira dalam hal ini mempertanyakan tentang hegemoni neoliberal globalization dari dua front. Front pertama adalah front rakyat yang mempertanyakan kembali bahwa pertama rakyat tidak punya kontrol atas kebijakan, mereka terpinggirkan dan negara semakin dikuasai oleh kelompok-kelompok aliansi bisnis dan politik, dan sementara negara atau rejim pemerintahan juga semakin mempertanyakan rejim ini karena hampir semua negara itu limbung dalam menghadapi situasi pandemi, terutama dalam hal memenuhi hak-hak warga negaranya. Artinya krisis neoliberal globalization ini bukan hanya mesti diadres oleh people, oleh rakyat, tapi juga oleh negara perlu meredefine diri, bagaimana menempatkan negara dalam konteks yang baru. Saya kira cukup menarik misalnya untuk melihat bahwa justru negara-negara yang relatif siap dan bertahan dari pandemi adalah negara-negara yang menerapkan rejim sosialis. Negara-negara non-sosialis hampir semua kolaps. Nah, artinya bahwa pertama di level perideologi pandemi mempertanyakan kembali tentang dominasi dan hegemoni neoliberal globalization sebagai satu ideologi menata hubungan negara bangsa. Nah, yang kedua, kalau kita mengikuti perdebatan global tentang pandemi, saya kira menarik bahwa berbicara tentang pandemi dalam hal momen demokrasi, mau tidak mau kita harus mengadres tentang bagaimana mereformasi negara. Oke, cukup mengejutkan misalnya beberapa waktu lalu seorang intelektual Francis Fukuyama yang 2 dekade lalu mengatakan bahwa neoliberal order adalah semacam highest level of human government sebagai bentuk final dari tata pemerintahan dunia. Baru-baru ini dia seperti bertobat mengatakan bahwa dalam konteks pandemi model socialist state itu harus dikembalikan, harus dihadirkan. Yang dimaksud socialist state di sini tentu bukan sosialis dalam arti Cold War yang ideologis, tapi bahwa negara yang mengedepankan fungsi redistribusi dan social equality. Artinya ada 2 pilihan bagaimana krisis neoliberal ini bisa mentransformasi negara. Dia bisa mengarah ke dalam bentuk yang sifatnya demokratik, yang mengadres isu-isu social equality dan redistribusi yang kita sebut sebagai socialist state. Mohon membedakan socialist state dengan peyorasi negatif yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, perubahan ini juga bisa mengarah kepada bentuk-bentuk rejim baru yang sifatnya neofasis dan otoritarian. Dan saya kira ini menjadi kecenderungan yang relatif umum juga di beberapa belahan dunia. Atas nama pandemi misalnya, surveillance semakin meningkat. Nanti Mas Budiman saya kira akan banyak berbicara soal itu. Nah, dari peta besar itu, bagaimana dengan Indonesia?
bagaimana kita membaca pandemi sebagai momen untuk memikirkan kembali tentang politik demokrasi di Indonesia. Saya kira ada tiga poin yang ingin saya kedepankan di sini sebagai poin refleksi dan bahan diskusi bersama teman-teman. Tapi setidaknya ada argumen utama dalam presentasi ini adalah bahwa pertama, sangat penting untuk membaca transformasi negara demokrasi yang tidak hanya spesifik berbicara Indonesia dalam konteks pandemi, tapi kita harus mereview konteks reformasi politik yang lebih luas, tidaknya pasca Orde Baru atau paling tidak 10 tahun terakhir selama periode rejim pemerintahan Jokowi ini. Yang kedua, dan ini saya kira yang sangat jarang didiskusikan, penting untuk membicarakan redefinisi negara demokratik dalam konteks pandemi dengan mengaitkan dengan menempatkan Indonesia dalam setting dinamika global. Jadi trajektori politik Indonesia harus ditempatkan dalam konteks national and global nexus. Nah, dua hal ini yang saya kira akan mendasari 3 poin yang akan saya diskusikan beberapa menit ke depan. Nah, karakter yang pertama yang menjadi poin refleksi dari bagaimana tantangan atau potensi demokrasi dari yang muncul dari momen pandemi adalah seperti tadi disampaikan oleh Bung Vicky, adanya general distrust publik terhadap politik ya. Saya kira ini juga bukan semata-mata fenomena Indonesia tapi juga fenomena global. Tapi dalam konteks Indonesia, distrust ini memiliki wajah yang sangat spesifik. Pertama adalah karena polarisasi. Polarisasi warisan Pilpres tentu saja masih sangat besar, meskipun dalam konteks pandemi setidaknya yang saya amati dari media tidak terlalu berpengaruh dalam konteks pandemi, tapi bahwa polarisasi warisan Pilpres dengan berbagai narasi yang sangat peyoratif dan dehumanisasi melahirkan stigma kepada siapapun yang tidak setuju kepada kebijakan pemerintah akan dianggap sebagai kubu sebelah. Nah, kubu sebelah ini tidak diartikan sebagai oposisi politik yang legitimate dan produktif, tapi ditempatkan sebagai kelompok yang sangat dehumanize, sangat peyoratif. Dan ini saya kira tantangan luar biasa. Bagaimana suatu kebijakan bisa produktif ketika suara yang berbeda kemudian dianggap langsung distigma sebagai tidak legitimate untuk menjadi bahan pembicaraan. Yang kedua, polarisasi juga sangat menguat dalam konteks pandemi, terutama di awal-awal periode Maret sampai Juli, perdebatan antara mana yang didahulukan, kesehatan atau ekonomi. Misalnya kebijakan yang diterapkan tentang lockdown dan stay at home. Ini kebijakan yang sebetulnya kita bisa mengatakan, oke, ini penting untuk kesehatan, tapi kita harus melihat bahwa bagi orang-orang tertentu yang tidak punya rumah, stay at home, stay di rumahnya siapa? Oke, sehingga orang kemudian sering mengatakan bahwa perang melawan pandemi sering disebut juga sebagai war against the poor, perang melawan kelompok-kelompok miskin. Apalagi misalnya dalam konteks pandemi justru marginalisasi baru terbentuk. Nah, bagaimana kelompok-kelompok ini diadres dan diakomodasi dalam politik kebijakan masa pandemi yang itu saya kira belum muncul di konteks Indonesia. Nah, poin yang kedua dari general distrust, sebab yang kedua adalah tidak berfungsinya, ini PR juga untuk Bung Budiman, tidak berfungsinya partai politik atau politik representasi. Selama pandemi saya kira tidak ada suara apapun dari partai politik. Partai politik semata-mata hanya menjadi kendaraan untuk memasuki kekuasaan negara. Tidak ada ideologi yang jelas dan tidak ada sambung antara yang mewakili dan diwakili, terutama dalam konteks kebijakan pandemi. Selama yang saya ikuti tidak ada perdebatan tentang kebijakan bagaimana dalam konteks pandemi kebijakan harus dibuat dengan melihat bagaimana perdebatan yang cukup produktif. Dan yang ketiga dalam konteks distrust adalah propaganda media yang kerap diikuti dengan semacam persekusi terhadap dissent atau disagreement. Politik hoax menjadi kategori politik baru dalam diskusi tentang demokrasi di Indonesia. Seakan-akan hoax adalah sesuatu yang eksternal, alien, yang mengancam kualitas atau konsolidasi demokrasi di Indonesia. Padahal hoax sebetulnya adalah muncul dari praktik demokrasi Indonesia sendiri. Dan efek yang paling membahayakan dari politik hoax adalah bahwa politik hoax ini dengan stigmatisasi sesuatu hoax, apalagi hoax itu di manufactures, kemudian ada klaim kebenaran bahwa apapun yang disampaikan pemerintah itu adalah yang benar, yang lain adalah hoax, misalnya yang belakangan cukup viral. Ini mengesampingkan tentang perdebatan isu-isu publik untuk tidak didiskusikan. Kita disibukkan oleh perdebatan bahwa yang ini hoax dan ini bukan hoax, tapi kita dijauhkan dari perdebatan publik. Saya kira 3 hal ini, polarisasi sosial dan politik, tidak berjalannya politik representasi dan propaganda media sangat mempengaruhi tentang
refleksi kita untuk mempertanyakan bagaimana pandemi ini melahirkan general distrust terhadap politik. Poin yang kedua, dalam konteks memikirkan pandemi sebagai momen untuk transformasi demokrasi adalah bagaimana melihat Indonesia dalam konteks perubahan geopolitik. Oke, ini juga tidak pernah didiskusikan, saya kira setidaknya di televisi atau di media-media tentang bagaimana menempatkan Indonesia dalam addressing isu pandemi dengan menempatkan Indonesia dalam bigger picture global politik. Nah, ada dua poin yang saya kira sangat penting yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pandemi. Pertama adalah transformasi ekonomi politik dunia. Beberapa tahun yang lalu, saya kira hampir satu dekade yang lalu, dunia mendeklarasikan tentang pentingnya digital economy dan digital knowledge. Rejim pemerintahan yang sekarang menganggarkan dana sekian besar untuk revolusi yang disebut 4.0, nanti Bang Budiman akan bercerita. Dan pandemi sebagai sebuah historical moment itu melegitimasi tentang mainstreaming model digitalisasi dan pentingnya fungsi determinasi dari teknologi ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, saya kira saya sangat berharap Bung Budiman punya pandangan soal ini karena beliau sekarang aktif di teknologi 4.0 dan beliau punya latar belakang pemikiran yang sangat kiri misalnya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana ekonomi digital ini yang terlegitimasi oleh situasi pandemi menjawab tantangan ekonomi sosial yang ada, terutama tentang inequality dan social redistribution. Dalam konteks global misalnya, bagaimana ini menjadi tool yang bisa dipakai oleh Indonesia untuk menghadapi unequal relations of power dalam konteks global politik. Singkatnya, siapa yang menang dan siapa yang terlindas dalam ekonomi politik global. Nah, saya kira ini juga situasi penting, konteks baru yang nanti mungkin pasca pandemi akan menjadi arena untuk memikirkan kembali tentang momen transformasi politik demokratik di Indonesia. Nah, yang kedua saya kira isunya lebih hard. Pertama, bahwa pembicaraan tentang pandemi juga tidak bisa dilepaskan dalam konteks besar tentang peperangan ekonomi antara US dan China dan perubahan geopolitik dunia. 2 dekade setelah war on terrorism, unilateralisme AS sudah semakin tidak bisa dipertahankan. Kekuatan ekonomi politik baru semakin muncul, terutama Rusia, China di wilayah-wilayah geopolitik tertentu, dan AS tentu saja akan berusaha dengan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, dalam konteks ekonomi yang saya kira belakangan didiskusikan adalah salah satu dampak dari persaingan dagang atau konflik dagang antara Amerika dan China adalah hengkangnya beberapa banyak perusahaan Amerika dari China. Dan Indonesia bersaing dengan negara Asia Tenggara yang lain, terutama Vietnam, untuk mendapatkan investment atau menjadi host baru bagi perusahaan-perusahaan ini yang diberi karpet merah melalui apa yang kemudian disebut sebagai Omnibus Law. Nah, artinya menjadi sangat penting untuk melihat kebijakan pandemi dan kebijakan ekonomi dalam setting geopolitik, karena persaingan ini akan munculkan medan konflik yang baru. Hampir semua sekarang kalau kita melihat perkembangan dunia, hotspot konflik dunia mau tidak mau melibatkan dua kekuatan ini. Kashmir dan India yang tadinya adalah internal konflik antara atas wilayah Jammu misalnya di Pakistan misalnya, konflik India dan Pakistan di atas wilayah Jammu sekarang semakin terinternalisasi dalam konteks persaingan dua wilayah ini. Dalam konteks yang dekat dengan kita, Laut Cina Selatan mungkin dalam 5 atau 10 tahun ke depan bisa menjadi hotspot konflik baru yang kalau kita tidak hati-hati menempatkan posisi kita dalam situasi ekonomi dan politik ini, kita akan terlindas dalam geopolitical game yang tentu saja akan sangat berbahaya. Nah, poin yang ketiga, poin yang terakhir yang ingin saya tegaskan, kalau kita merefleksikan tentang momen pandemi sebagai momen politik demokratik adalah bagaimana kita memikirkan reformasi negara. Seperti saya sampaikan tadi, pandemi berlangsung dalam konteks ketika kita menyaksikan krisis multilateralisme. Oke, organisasi-organisasi regional bahkan Uni Eropa yang dianggap relatif solid mengalami krisis yang luar biasa, terutama dengan Brexit dan yang lain-lain. Bahkan ketika Italia menghadapi persoalan yang sangat luar biasa di awal-awal periode COVID, Uni Eropa tidak bisa banyak berbuat sesuatu. Nah, artinya kita berada dalam satu momen ketika negara-negara menjalankan kepentingannya sendiri-sendiri. Artinya dalam konteks pandemi kecenderungan multilateralisme mengalami krisis dan negara relatif jalan sendiri-sendiri juga menjadi momen penting untuk memikirkan bagaimana mensituasikan Indonesia dalam politik global. Yang kedua, negara
sebagai hasil dari polarisasi, sebagai hasil dari perubahan situasi geoekonomi politik dunia, negara menjadi momen kontestasi yang semakin akut. Oke, sayangnya arena kontestasinya bukan arena yang berdasarkan pada visi tentang how to govern better Indonesia, bagaimana menciptakan Indonesia yang lebih baik, karena semua partai politik, karena kelompok-kelompok yang kontestasi mendefinisikan Indonesia tidak didasarkan pada ideologi yang spesifik, tapi semata-mata adalah elite capture. Dia beraliansi dengan siapa dan menguasai negara untuk kepentingan kelompok yang terbatas. Nah, saya kira kasus Omnibus Law, saya tidak mau bicara lebih detail tentang Omnibus Law, menjadi kasus paradigmatik ya dari hal ini, yang setidaknya ada dua hal penting dari kasus Omnibus Law yang sangat jelas. Pertama, bahwa Omnibus Law, proses pembuatan kebijakan yang sangat tidak partisipatif dan kemudian diprotes dengan sangat luas ini, merupakan bentuk yang paling jelas dari proses peminggiran rakyat dan matinya politik representasi. Nah, menariknya, kalau dulu proses-proses peminggiran rakyat dan disfungsi politik representasi itu dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional, dalam konteks Omnibus Law, proses peminggiran ini sekarang dilakukan dengan cara yang sangat banal, yakni melalui logik teknokrasi kuno bahwa investasi akan memberi kesejahteraan apapun harganya, meskipun itu harus merusak lingkungan, meskipun itu harus merusak buruh dan yang lain-lain, dan dilakukan oleh jejaring politik bisnis. Jadi dulu lembaga internasional seperti Bank Dunia yang spend money yang sangat besar untuk reformasi negara, untuk melakukan privatisasi dan liberalisasi ekonomi, sekarang mereka tinggal tepuk tangan dan mengapresiasi bahwa yang Omnibus Law adalah sebuah prestasi yang besar. Mereka tidak harus turut campur, tapi yang dilakukan secara banal oleh aliansi bisnis dan politik. Dan yang kedua, Omnibus Law dan ini menjadi basis yang sangat penting, saya kira, bagi momen demokratik. Terutama saya kira dalam beberapa dekade terakhir kita menyaksikan ada demonstrasi yang sangat luas, bukan hanya di Jawa tapi juga di hampir merata dari Sabang sampai Merauke. Nah, tantangannya kemudian adalah bagaimana membangun blok politik yang hegemonik, bahwa demonstrasi melawan Omnibus Law misalnya tidak semata-mata ditujukan sebagai demonstrasi melawan satu kebijakan, bahwa ini adalah kelompok politik baru, kelompok 99%, kelompok 99% against 1% kelompok elit yang menguasai ekonomi politik di Indonesia. Artinya bahwa target utama dari gerakan politik yang sangat penting ini bukanlah rejim ya, jadi bukan mengganggu, menjatuhkan atau whatever terhadap rejim, tapi adalah reforming the state agar rakyat bisa terlibat dan terwakili. Nah, sebagai penutup, saya kira reformasi negara untuk demokrasi ini tentu saja sangat penting, karena kalau kita tidak melakukan reformasi yang komprehensif ini, baik semua orang punya peran, pemerintah punya peran, partai politik punya peran, intelektual punya peran, kelompok buruh, kelompok yang lain punya peran. Kalau ini tidak tergarap, setidaknya ada dua konsekuensi serius yang saya kira akan terjadi. Pertama, bahwa negara dan politik representasi semakin mengalami delegitimasi. Ini seperti di Afrika tahun 80-an ketika structural adjustment, kebijakan politik dunia meliberalisasi ekonomi yang membuat pemerintahan Afrika kehilangan political legitimasi. Nah, dari kasus Omnibus Law dan pandemi misalnya, satu hal yang paling penting, 2 menit lagi Bung Vicky, diksi oligarki masuk dalam diskusi publik bahwa negara itu it's not doing good for its people, terutama dalam the most vulnerable ones. Nah, secara internasional, kalau reformasi ini juga tidak tergarap dan kita tidak awas terhadap dinamika politik global, kita bukan hanya menjadi negara yang lemah, namun akan terlindas dalam percaturan geopolitical game. Nah, kemana sejarah kita akan menuju? Oke, ini tergantung pada kita, dan saya kira hanya ada 2 opsi. Pertama adalah merelakan negara dicaplok segelintir elit untuk kepentingannya, atau memikirkan alternatif politik baru yang berbasis gerakan yang hegemonik sebagai blok politik baru yang menamakan diri sebagai 99%. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih Bung Vicky. Saya kira akan merespon mulai dari pertanyaan tentang political project dalam konteks digital dictatorship. Tapi sebelum itu saya kira saya sangat mengapresiasi presentasi diskusi dari forum ini.
Saya kira ternyata sangat matters di sini. Artinya saya dengan Mbak Nanas ada banyak sekali common ground yang sama tentang beberapa pemikiran problem-problem potensi transformasi demokrasi dalam konteks pandemi. Dengan Bung Budiman, meskipun kita punya sanad mungkin relatif sama bahan bacaan, tapi saya kira ada banyak sekali perbedaan. Beberapa perbedaan sangat serius. Misalnya bagaimana membayangkan tentang transformasi tantangan Indonesia dalam konteks yang evolutionary, ya, yang linear. Dan dalam proses transformasi itu misalnya tentang datakrasi. Saya bukan orang yang tidak adaptif dengan perubahan, tapi kita harus kritikal dengan doktrin tentang perubahan. Bagaimana misalnya datakrasi bisa menggantikan tentang data bisa menggantikan tentang demos. Saya kira salah satu problem demokrasi kita sekarang adalah terlalu mengabstraksi demos. Artinya demos kompleksitas aspirasi kemudian diabstraksi semata-mata sebagai voters, dan dalam konteks apa yang dibayangkan oleh Bung Budiman sebagai masa depan demokrasi, justru ada demokrasi yang demikian. Saya kira penting untuk mengingatkan kembali yang menjadi slogan dalam dalam gerakan Podemos di Spanyol, we have voices but we don't have choice. Kita punya suara. Sosial media mungkin kan kita bersuara, tapi problem yang kita hadapi sekarang adalah kita tidak punya pilihan how to channel our political aspiration. Saya kira itu tantangan yang luar biasa. Tadi Bung Budiman juga ketika menjawab membicarakan seakan-akan bahwa negara mungkin bisa mengkapitalisasi data untuk kepentingan negara, dan kita sebagai warga negara juga bisa melakukan hal yang sama. Pertanyaannya adalah, do we have equal relations of power? Apakah kita punya relasi kekuasaan yang sama? Contoh yang paling simpel misalnya investigasi yang sangat menarik yang dilakukan oleh Mbak Nana dan kawan-kawan tentang pembakaran halte Senayan misalnya. Apakah ini menjadi narasi baru yang akan ditindaklanjutin? It's a matters of power. Oke, ini adalah counter narasi terhadap narasi yang dominan yang ada sekarang untuk menstigmatisasi demo mahasiswa yang penuh dengan kekerasan. Kalau at the end of the day ternyata dalam investigasi yang dilakukan oleh Mbak Nana adalah itu yang benar, apakah ini membatalkan terhadap demonstrasi tersebut? Oke, artinya tidak ada equal relations of power di sini. Jadi saya kira mitos saja bahwa semua orang bisa sovereign menggunakan itu dengan mengabaikan hubungan kekuasaan yang ada. Satu. Yang kedua, kita sudah sangat lama didoktrin bahwa demokrasi kemudian akan tercapai kalau ekonomi maju dulu. Tahun 90-an kita didoktrin dengan doktrin good governance. Demokrasi akan tercapai kalau ada partisipasi yang kemudian sangat direduksi menjadi menjadi sangat prosedural. Nah, hari ini seolah-olah kita diiming-imingi bahwa demokrasi akan tercapai jika semua data kemudian lengkap dan kemudian bisa dilakukan modeling dan bisa dilakukan kebijakan. Saya kira kita sudah terlalu banyak kalau kita melihat sejarah yang cukup panjang dicekoki dengan narasi-narasi semacam itu, yang membuat kita mesti berpikir lebih kritis tentang apa yang ditawarkan. Bukan berarti bahwa kita tidak mau adaptif. Artinya adaptasi adalah saya kira konsekuensi alamiah kita sebagai umat manusia. Nah, sehingga berkaitan dengan political project apa dalam konteks digital dictatorship, jawaban saya sangat simpel. Any political project yang tidak menjadikan rakyat sebagai tujuan, menjadikan dia sebagai aktor yang capable dalam controlling political affairs, semua political project meaningless, saya kira. Apalagi dalam konteks sekarang, ketika negara sangat contested, ketika kelompok-kelompok berebut mendefinisikan negara. Dalam konteks pandemi, kita tadi menyampaikan hanya ada dua pilihan. Apakah kita membiarkan negara dikuasai oleh few elit yang terbatas, atau kita membangun gerakan alternatif yang kita bisa membangun tawaran tentang tatanan politik yang baru. Nah, saya kira ini terkait dengan pertanyaan Mas Najib. Kalau kuncinya adalah tentang gerakan sosial, bagaimana peran kampus? Ada dua hal yang saya kira sangat penting berkaitan dengan kampus dalam situasi hari ini. Pertama adalah kampus harus punya otonomi relatif terhadap negara pada satu sisi dan terhadap kapital pada sisi yang lain, yang mengarahkan model-model riset yang ada tidak hanya dipesan atau didriven oleh kebutuhan negara untuk melegitimasi kebijakan, atau hanya sekedar prosedur bahwa kebijakan itu harus ada naskah akademiknya, kemudian naskah akademik dibuat sedemikian rupa sehingga untuk melegitimasi kekuasaan tersebut, atau hanya memenuhi misalnya kebutuhan pasar. Artinya menjadi sangat penting untuk memikirkan model-model riset yang beyond dari area itu. Saya kira itu jawaban untuk Mas Najib. Nah, terakhir untuk Mas Ucu, saya kira ini sangat penting sekali. Tadi Mas Budiman juga mengadres tentang geopolitik. Saya kira
satu hal yang sangat pasti dalam sejarah Indonesia, bahwa sejak akhir 60-an, diskusi tentang Indonesia terisolasi semata-mata dalam konteks domestik. Pasca dulu kita mengimajikan tentang New International Economic Order, tentang reformulasi tata ekonomi dunia yang lebih equal, sejak akhir tahun 60-an, proyek itu semakin tidak ada. Secara ideologis doktrin pembangunan, misalnya dalam teori modernisasi lama, misalnya orang memang dibuat untuk memikirkan negerinya sendiri. Orang kenapa kita tertinggal karena misalnya kita tidak punya katakanlah need for achievement. Kenapa kita tertinggal? Karena kita tidak melakukan modernisasi tradisional yang gagal, misalnya. Dalam situasi yang sekarang, yang menjadi basis bagi Omnibus Law juga, misalnya, logik yang sama juga diterapkan. Kenapa kita tertinggal? Karena kita tidak punya competitiveness, kita tidak punya daya saing bagi investor yang akan masuk. Maka kemudian logiknya dalam reformasi segala hal memberi karpet merah kepada investasi, dengan nalar bahwa investasi akan menyelesaikan segalanya, investasi akan menyelesaikan problem social equity, investasi akan menyelesaikan problem economic inequality yang saya kira sudah sangat akut dalam konteks Indonesia. Saya kira itu beberapa poin Bung Vicky untuk merespon beberapa pertanyaan dan diskusi kita sore ini. Terima kasih.